Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi lautan Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, siapkan hati kita. Kita naikkan pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh, besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah
besar anugerah-Mu Tuhan, besar kasih setia-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, besar kasih setia-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa, Engkau maha baik. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu atas kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini. Perbuatan-Mu ajaib dan dahsyat luar biasa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu, kami boleh ada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah pagi lautan Tuhan pagi hari ini dengan Roh-Mu sendiri Tuhan. Pengurapan Allah tercurah bagi hamba-Mu, bagi kami semua yang menonton pagi hari ini. Biarlah berkat Allah dicurahkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman Allah yang akan kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka dan kami tabiskan ibadah lawatan Tuhan pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita tetap bersukacita, tetap setia kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat perkataan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya, mari sahabat-sahabat, rekan sekerja di Bendang Anggur, kita akan dengar sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini kami yang adalah hamba-hambamu masuk dalam ibadah kebersamaan sesama rekan sekerja di Bendang Anggur. Terlebih dahulu Bapa, berfirmanlah, urapi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam rekan-rekan sekerja di Bendang Anggur. Pada kesempatan ibadah pagi lawatan Tuhan ini, saya akan menyampaikan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat pertama. Satu ayat saja saya sampaikan, dan firman Tuhan berkata sebagai berikut. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Rekan-rekan, perhatikan, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, bersama-sama berjuang bagi mengabarkan kabar kesukaan berita Injil yang bersumber dari kerajaan surga, seringkali kita menghadapi sesuatu hal yang membuat kita harus benar-benar berwaspada, berhati-hati. Dan ada satu roh yang sedang bekerja di antara pekerja-pekerjaan Tuhan, yaitu yang disebutkan roh kecewa. Tadi dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi kita perhatikan bahwa di dalam kehidupan pelayanan kita seringkali roh ini menyerang banyak hamba-hamba Tuhan. Roh kecewa, roh yang memberikan kecewa kepada hamba-hamba Tuhan, sehingga seringkali kita terganggu pelayanan kita karena kita merasa kecewa dalam hidup ini, kecewa dengan sesuatu. Nah, saya ingin sampaikan dengan singkat bagi rekan-rekan sekerja, akibat dari kekecewaan ini ditimbulkan oleh apa? Artinya kecewa ini ditimbulkan oleh apa? Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, saya akan membaca firman Tuhan berkata begini. Yesaya 55 ayat yang ke-8 berkata begini. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Inilah yang mengakibatkan roh kecewa itu terjadi, timbul atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, karena kita memaksakan kehendak diri kita sendiri. Kita memaksakan rencana kita, padahal itu bukan rencana Tuhan. Kita memaksakan jalan kita, padahal itu bukan jalannya Tuhan. Jadi kecewa itu ditimbulkan karena kita memaksakan diri kita menurut kehendak kita sendiri. Nah, kita ini harus waspada tentang ini. Roh kecewa timbul, datang menyerang hamba-hamba Tuhan. Tadi saya katakan sudah ditimbulkan karena memaksakan kehendak diri kita sendiri yang jadi. Nah, ini dilanjutkan, bukan sekedar kecewa atas pribadi, tapi ini pengaruhnya, dampaknya sangat luas tentang roh kekecewaan ini. Di antaranya, dampak dari orang kecewa itu suka mempengaruhi orang lain, mencari teman-temannya untuk setuju dengan pendiriannya, untuk kehendaknya. Kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1, 2, dan 3 berkata begini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut.
Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Karena mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Simon Petrus ini mengalami kekecewaan. Dia berharap Tuhan itu sebagai rajanya, sebagai pemimpin untuk membebaskan umat Yahudi. Namun nyatanya apa? Yesus meninggalkan mereka bukan untuk menjadi raja orang Yahudi. Yesus meninggalkan mereka, dan saya berani katakan Simon Petrus menjadi kecewa. Dan dasar inilah Simon Petrus mengajak teman-temannya kembali. Mari kita menangkap ikan. Kembali kepada kehidupan yang lama. Kembali kepada pekerjaan yang lama. Melupakan tentang panggilan Tuhan. Melupakan pentabisan dari Tuhan. Bahwa mereka bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjala manusia. Simon kecewa dan bukan sendirian. Dia mengajak teman-temannya yang berada di pantai itu untuk bersama-sama menangkap ikan kembali, untuk bersama-sama kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, rekan-rekan, inilah roh kecewa itu. Dampak dari roh kecewa. Tidak sendirian untuk kecewa, mencari teman-teman untuk setuju dengan pendiriannya. Perhatikan saudara-saudara, kalau kita sudah mengalami kecewa, kita mencari pelepasan dari kita sendiri, mencari jalan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak diri kita sendiri. Ada satu jalan untuk melepaskan daripada kekecewaan ini. Ingat kembali kepada sabda Tuhan, ingat kembali kepada panggilan Tuhan. Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang lelah dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan." Jadi tatkala di antara kita kecewa, mari kita kepada Tuhan. Minta kelepasan kepada Tuhan, minta kelegaan kepada Tuhan, dan pastikan Tuhan memberikan kelegaan dan kita kembali hidup dalam panggilan mula-mula sebagai hamba-hamba Tuhan. Kiranya sabda Tuhan jadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, sederhana dalam penyampaian, singkat dalam waktu. Namun kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa ada satu roh yang bekerja. Di dalam pekerjaan Tuhan itu roh kekecewaan. Roh kekecewaan ini memberikan kepada kami untuk kami melupakan panggilan awal dari Tuhan. Dan tatkala kami kecewa, kami tidak sendirian. Kami berusaha mencari teman-teman yang lain untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Meteraikan firman-Mu di setiap kami, kuatkan kami sampai akhir. Dalam pelayanan kami tetap melayani Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih buat pelayanan Bapak Rohani, Bapak Pendeta Wisnu Stefanus Elias untuk kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pagi lawatan Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Warta yang saya dapat sampaikan bahwa yang pertama, hari Kamis tetap ada ibadah VIP, Victory in Prayer, hari Kamis jam 8 malam. Pastikan Bapak Ibu bisa mengirimkan permohonan doanya kepada Bapak Gembala dalam WA, silakan ditunggu untuk permohonan doanya. Yang kedua, ibadah hari Minggu tanggal 28 Juni jam 9 pagi tetap masih dilakukan khusus untuk para pelayan Tuhan, para aktivis. Ya, tanggal 28 Juni ibadah hari Minggu jam 9 pagi. Untuk jemaat Tuhan baru akan dimulai tanggal 5 Juli. Ya, tanggal 5 Juli untuk jemaat Tuhan 2 kali ibadah, pukul 9 pagi dan pukul 10.30. Puji Tuhan, demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Saya akan naikkan pujian sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat Bapak Pendeta Wisnu Stefanus Elias, Bapak rohani yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan pakai hamba-Mu dalam pelayanannya dalam usia lanjut. Kami percaya Tuhan semakin memakai hamba-Mu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan menyampaikan kebenaran firman Allah. Berikan kesehatan bagi Bapak dan Ibu rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Eri dan Ibu Pendeta Nanitan Elias. Juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, pengurapan yang baru, kekayaan-kekayaan sorgawi Tuhan impartasikan bagi Bapak dan Ibu Gembala kami untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, memberi makan domba-domba yang Tuhan percayakan di GB Batu Penjuru. Kami berdoa buat para penata layan GB Batu Penjuru, baik para penatua dan diaken, juga Tuhan berkati setiap pekerjaan, setiap rumah tangga, pekerjaan dari para penata layan. Tuhan berkati, berikan kesatuan hati, pengurapan yang daripada Allah tercurah, sehingga kami tetap saling bergandengan tangan, saling unity. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat jemaat Tuhan GB Batu Penjuru yang hari-hari ini mungkin yang masih sakit, terbaring lemah karena kesehatan kurang baik. Mari Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, berikan kesehatan, pemulihan buat jemaat Tuhan yang membuka usahanya maupun pekerjaannya maupun kuliahnya, studinya. Mari Tuhan berkati, Tuhan buat menjadi berhasil, berkat Allah dicurahkan. Hari-hari ini jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk biaya pendidikan anaknya maupun juga untuk biaya sewa rumah, sewa kontrak ruko, mari Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, biarlah berkat Allah tercurah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat GB Batu Penjuru ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya jemaat GB Batu Penjuru jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua yang duduk dalam pemerintahan, berkat Allah tercurah, biar mereka melakukan tugas kewajibannya dengan rasa takut akan Tuhan, dan kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Engkau memberkati bangsa negara kami. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini dalam ibadah pagi lautan Tuhan, kami mengawali kegiatan kami seminggu ke depan bersama dengan Tuhan, dan kami buka dengan kunci Daud segala pintu-pintu berkat Allah tercurah bagi kami. Diberkati pekerjaan kami, diberkati usaha kami, diberkati studi kami, apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kami buka pintu-pintu berkat Allah tercurah baik secara rohani maupun secara jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.